Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah dan ilahnya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Budi Kasih 4. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu KS yang saya hormati serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya dan atas bimbingannya serta dorongannya kepada saya supaya sehingga pada hari ini saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN Budi Kasih 4 ini. Sebelum masuk ke pemaparan materi, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan saya paparkan di sini adalah terkait dengan budaya positif yang meliputi perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, polisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebentar. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Sebelum saya lanjut ke pemateri, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu, kepalkan. Nah, bayangkan di dalam kepalan tangan itu ada sebuah benda yang sangat berharga, untuk Bapak dan Ibu. Benda yang harus nantiasa Bapak Ibu jaga, kepalkan ya. Nah, di sini tugas saya adalah membujuk supaya Bapak Ibu mau membuka tangan Bapak Ibu. Caranya saya bisa membujuk, bisa mengancam, saya boleh memberikan tawaran seperti itu. Saya contoh ke Ibu ya Bu ya. Bu, kalau saya minta barang Ibu boleh tidak? Untuk sementara Tidak. Berarti tidak. Kalau saya tawar deh kasih uang mau tidak? Tidak. Tidak. Bu Wulan, kalau tidak dikasih saya nanti pulangnya saya ini mau dikasih tidak? Tidak. Tidak juga. Pak Yedi gimana? Ya, sama. Sama? Bu Aing? Tidak. Tidak. Pak Edi? Parum. Ya, sebentar ya. Nah, tadi sudah disepakati bahwa tidak akan memberikan kepada saya, begitu? Tidak. Ya, tidak. Nah, itu artinya bahwa sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri saya atau diri saya? Diri kita masing-masing. Nah, begitupun dengan murid kita. Sekuat apapun kita ingin mengubah murid kita, tapi kontrol ada pada murid itu masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Ini. Yang pertama, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, dirubah ke teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami, kita kan di kelas anak harus seperti kita, harus seperti apa yang kita maukan. Padahal kita sebenarnya harus bisa memahami apa sih keinginan anak itu, seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol,
Semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang ada anak yang terlambat ke sekolah. Kita anggap itu buruk ya, perilaku buruk. Padahal di balik keterlambatannya ada alasan. Nah, itu ada tujuan. Nah, itu yang harus kita rubah. Nah, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau misalkan kita jangan memaksa anak tidak mau belajar. Nah, kita cari pilihan lain. Oh, anak itu maunya begini belajarnya gitu ya. Jadi kita cari pilihan-pilihan baru. Nah, yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kalau kita menghukum, seolah kita yang menang, anak yang kalah. Tapi kita berpikir menang-menang. Anak menang, kita menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi kita ajak berdiskusi, bukan diberi hukuman. Selanjutnya, disiplin positif dapat diartikan sebagai tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalaupun tidak jangan dilakukan. Jangan menghukum anak untuk disiplin anak itu dihukum, tidak seperti itu ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, anak dihukum untuk sehingga anak itu patuh, seperti itu ya. Nah, ini menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi emang guru-guru juga harus mendisiplinkan anak seperti itu. Tapi dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Tetap anak juga diberikan kebebasan, tetap merdeka, tidak tertekan dengan peraturan kita, seperti itu. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Nah, nilai kebajikan itu adalah tercermin dalam profil pelajar Pancasila yang 6 poin itu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini harus menjadi tujuan kita sebagai pendidik untuk menciptakan anak yang disiplin seperti itu. Selanjutnya, nih ada 3 motivasi perilaku. Dalam diri seseorang ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, coba kita tanya pada diri sendiri. Kita berangkat ke sekolah pagi-pagi, tujuannya apa nih? Yang pertama, aduh, takut dihukum sama atasan kita, sama UKS, gitu ya. Takut menerima hukuman, jadi harus pagi-pagi, gitu ya. Itu jadi motivasi apa itu? Eksternal, internal? Eksternal, luar. Karena kita takut dihukum oleh ibu KS, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kalau saya pagi-pagi saya akan dinilai oleh masyarakat. Oh, nanti ibu KS akan melihat kesejahteraan kita, contohnya. Itu karena ada ingin penghargaan. Nah, itu juga termasuk eksternal. Nah, sekarang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini artinya kita berangkat pagi-pagi ke sekolah karena kita bertanggung jawab akan diri kita sendiri, bertanggung jawab akan pekerjaan kita, dan kita bertanggung jawab akan tanggung jawab kepada Allah ya, tentunya itu.
Ini termasuk motivasi apa? Internal. Internal. Nah, dari ketiga ini perilaku mana yang kira-kiranya harus kita bina, kita terapkan pada anak-anak? Atau di sini memberikan konsekuensi kepada anak. Apa yang kamu lakukan tadi, terus ini konsekuensinya seperti itu, langsung diberikan hukuman. Nah, kalau yang manajer, anak diajak berdiskusi. Jadi anak itu ditanya dulu, kenapa kamu misalkan terlambat, apa alasannya, kira-kira salah tidak nih perbuatan seperti ini. Jadi anak itu diberikan dulu didiskusikan dulu seperti itu. Jadi di manajer ini adalah segitiga restitusi. Sudah. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.